Hadis apa yang keempat, apa untungnya berjamaah? Ini hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma." Saya ini buta. Ada sahabat buta, buta. Wala ahada yaquduni ilal masjid. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengantarkan saya ke masjid. Saya buta, hidup sebatang kara, istri tidak ada, anak tidak punya, keluarga tidak ada, hidup sendiri. Nah, kata dia, boleh tidak saya salat sendiri saja di rumah, tidak ke masjid? Saya buta. Apa kata Nabi? Sami'tan nida, engkau telinganya mendengar azan tidak? Kata dia, sami'tu ya Rasulullah, saya dengar azan dengan telinga saya. Kata dia, kata Nabi, fa'ajibhu, engkau datanglah berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena telingamu akan dihisap di akhirat. Apa makna itu, Bapak Ibu? Salat berjamaah ini meringankan hisap kita. Yang punya telinga, tak punya mata, kalau dia mendengar azan, datang, karena telingamu dihisap. Itu kenapa kata Allah, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika. Kamu diberikan nikmat yang banyak, salat. Salat. Kenapa? Hanya salat yang menyelamatkan hisab nikmat yang banyak. Makin bermutu salat kita, makin ringan hisab nikmat kita. Bapak Ibu, yang buta saja hanya mendengar azan, dia disuruh ke masjid. Dia, kau ke masjid, karena telingamu dengar azan. Bayangkan Bapak Ibu, yang telingo nyalang, mato nyalang, lutut kareh, itu oto ado, motor ado, ke hujan payung ado. Kira-kira alasan apa nanti yang bisa Bapak Ibu pakai ketika dihisab di akhirat? Ini buta nih Pak, buta ini, telinganya saja yang mendengar. Kau datang juga, karena telingamu dihisab. Fa'ajib. Bayangkan Bapak Ibu yang punya oto, yang punya kendaraan, kok tidak datang ke masjid, bagaimana menjawabnya nanti itu? Masalah Bapak ya. Itu alasannya kita disuruh berjamaah, karena berjamaah itu akan meringankan hisab nikmat kita. Makanya kata Al-Kausar dihubungkan dengan kata fasalli. Nikmat yang banyak penyelesaiannya salat. Makin bermutu salat, makin ringan nikmat hisab. Apa hisab nikmat? Nah, itu alasan keempat kenapa kita disuruh berjamaah. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita disuruh berjamaah? Ini hadis riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi? Wa'lamu anna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatir rajuli wahda. Wa inna salatahu ma'ar rajulan azka min salati ma'ar rajuli. Wa ma kasura ahabu ilallah. Salat seseorang dengan satu orang itu lebih bersih daripada salat sendiri. Salat satu orang dengan dua orang lebih bersih daripada salat satu orang dengan satu orang. Makin banyak makin bersih, makin banyak makin bersih kata Nabi. Artinya apa? Makin banyak kita jumlah jamaah itu makin bersih salat kita. Maka salat berjamaah itu membersihkan ibadah kita. Makin ramai jamaah Bapak Ibu, ibadah kita makin bersih. Nyok ketika sembahyang Bapak Ibu, macam-macam takana Bapak Ibu, takana rumah, takana kunci, takana onda, takana macam-macam. Itu kotoran-kotoran tuh. Tapi dengan berjamaah dia bersih. Begini. Ini air nih Bapak Ibu, analoginya nih, air ini kalau masuk ciri cacat apa? Kok najis kok? Tak bisa diminum lagi, tak bisa dipakai, najis. Cara mensucikan air yang bernajis tidak dibuang. Bukan dimasukkan ke alat-alat canggih. Tidak. Cara mensucikan air yang bernajis, kumpulkan dengan air lain. Masuk sampai 2 kula, maka minum kembali air tadi. Kenapa? Dia sudah bersih. Kenapa bersih? Sudah berjamaah. Air ini akan bersih kalau berjamaah. Itu kenapa air laut tidak bisa dikotori. Kenapa? Terlalu banyak. Ibu bapak masukkan ke bangkai berkontainer-kontainer ke air laut itu tidak akan ternajisi dia. Kenapa? Terlalu ramai jamaah air itu.
Makanya Bapak Ibu, kita ini kalau salat berjamaah, nilai salat kita ini imam. Itu standar kita semua imam. Itu makanya baca Fatihah aja kalau imam baca Fatihah, baca ayat. Simak saja. Kenapa? Salat kita semua dinilai dengan salat imam. Makanya imam itu yang paling baik bacanya, paling banyak ilmunya, paling banyak hafalannya, paling dulu Islamnya, paling dulu hijrahnya, begitu tuh. Karena semuanya diukur dengan imam. Bila salat imam tidak bagus, dicari di saf pertama. Siapa di antara jamaah yang paling hebat salatnya, semua dinilai dengan itu. Tidak juga pindah saf kedua, tidak juga pindah saf ketiga. Makin banyak salat, makin banyak pilihan Allah untuk menentukan salat yang paling bermutu, dan semua dinilai dengan itu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Itu kenapa makin ramai jamaahnya, makin bersih salatnya. Ibarat air tadi, air ini makin banyak dia makin bersih, makin tak terkotori. Ini sama je balik buah Bapak Ibu. Kalau balik buah kocik, ni apa reso mana tu mah? Balu tak jadi lah tu. Tapi kalau balik buah sak kontainer, busuk agak saratu tidak masalah. Bah kalau itu banyak nenelok ko menumpuk ni busuk-busuk. Ibadah berjamaah je tu. Mungkin ibu bapak salatnya tak rancak, tapi banyak nak rancak, tak tutup dan rancak saja. Apalagi kalau kita berjamaah, laporannya satu bundel, satu paket. Dan covernya cover imam. Dan yang diperiksa malaikat imam saja. Sudah 100, yang ke belakang tutup. Bawa 100 semua. Itu hebatnya berjamaah tu, itu hebat. Nah, makanya kata Allah, kata Nabi tadi, salat berjamaah lebih bersih dari salat sendiri. Makin ramai jamaah, makin bersih salat orang itu. Itu makanya kalau misalnya begini, di masjid ini jamaahnya 100, tapi salatnya tepat waktu, tapi jamaah 100. Di sana jamaahnya 1000, tapi agak lambat setengah jam salat. Lebih baik lambat tapi jamaahnya ramai 1000. Kenapa? Makin ramai makin dicintai Allah, makin ramai makin bersih. Nah, inilah alasannya kenapa na'budu, bukan a'budu. Kita harus berjamaah, kami tidak boleh sendiri ya. Nah, itulah di antara rahasianya Bapak ya. Kenapa kata na'budu tidak diungkapkan dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk plural ya, mutakallim ma'al-ghair, namanya na'budu. Nah, begitu Bapak Ibu penjelasannya. Tak ada pertanyaannya? Nah, ini lah jadi pertanyaan oleh apa? Hah? Batuk Pak bantunya. Batuk-batuknya. Tidak apa-apa. Kalau batuk itu tidak apa-apa. Kecuali batuknya batuk yang sudah berdahak-dahak. Kalau batuknya yang sudah berdahak-dahak, itu buang di rumah. Karena ibu bapak kalau laba dahaknya, apalagi dahak dari dada, itu dibuang, diludahkan, meludahnya ke kiri. Jadi bapak ibu yang lah batuk-batuk berdahak, yang dahaknya bukan batuk kena kerongkongan, tapi kena paru-paru atau apa, TBC, maka bapak ibu memang sebaik salat di rumah saja. Nanti kalau batuknya keluar dahak, meludahlah ke kiri. Tak nembel sebelah kiri itu, tak nembel. Kalau ke masjid ibu nembel kan mungkin itu. Buat MB, mengapa je MB yang buka batu ekor terhadap sawalah tu, tak berang orang sawalah gitu. Kalau begitu di rumah tu sakit namanya tu, sakit namanya. Tapi kalau sekadar batuk-batuk dalam pengertian ya biasa, kerongkongan apa, karena mungkin debu, itu tidak apa-apa. Ya, boleh Pak. Yang sakit itu yang memang tidak memungkinkan lagi ke masjid, itu betul dianggap sakit nama itu. Dan itu sudah dicatat pahala jamaahnya. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Orang kalau sakit atau musafir kata Nabi, tetap pahala-pahala amal yang biasa dia lakukan dicatatkan sampai sehat atau sampai dia pulang ke tempat semula. Kalau batuk-batuk biasa ke masjid lah Pak, jangan di rumah aja. Dan tidak ada alasan bapak-bapak ambil di rumah dek berjamaah ibu, tidak ada itu. Bapak-bapak ya di masjid. Makanya kata Nabi, kalau ada laki-laki nak ke masjid, bakar rumahnya. Kalau perempuan memang ada uzurnya, ada memang dispensasi itu nak ke masjid. Tak bisa alasan apa-apa di rumah semayang dek mengimami ibu. Nah, salah tu.
Ya biar ibu seorang tu sembahyangnya leh. Tak masalah lah. Kalau perempuan solat sendiri solat tak apa-apa. Kenapa perempuan tak apa-apa solat sendiri? Karena dia masuk surga dipanggil dengan nama suaminya. Jadi kalau amal ibu seketik tak masalah lah. Masuk surga cepat mah. Kan aman tu. Ya tu. Maka ibu suruh saya pak beribadah banyak-banyak. Ibu sembahyang puasa saja. Nah tu suruh saya pak beribadah banyak-banyak. Nanti ibu masuk surga panggil nama pak tu. Yaumana du'kula unasin bi imamihim kan. Semua manusia dipanggil ke surga dengan imam-imam mereka masing-masing. Jadi ibu nanti dengan imam ibu, suami ibu lah. Jadi yang penting apa berjamaah. Besok ibu masuk surga numpang saja pak leh. Misalnya pak fulan dan ibu, mana? Pak ibu ni. Ya tentu dengan catatannya, catatan tak pernah berubah ibu. Tak melawan. Catatan tetap kalau le tak melawan ibu, besok aman. Kalau ragu kantung indak berarti indak yang pasti. Kantung ragu tu. Dah gitu. Kantung indak lah tu. Nah ragu kan kantungnya, tinggal yang ragu tu, ambil yang pastinya. Yang pasti indak. Kecuali lawa bunyi. Ya, atau lawa baun, ragu ada tu lawa bunyi tu. Ya. Ada ragunya tu. Tu. Gitu. Ya, sama apa kalau ragu? Tigu ampit ko. Tigu yang pasti itu ampit ragu kan naik celai. Naik celai berarti ampit yang pada ragu tu dan tigu pasti itu. Lah tibu datik ampit kiranya. Tahu tagak ada yang duduk celai. Tu cara menghinakan setan kan membuat lupu-lupu ragu-ragu tu setan. Yang menggadu sembahyang tu ragu lupu tu setan. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah, begitu kata Allah. Begitu tu Pak. Jadi kalau Pak ragu-ragu, taruh saya jangan tinggal. Ya kan bisa jadi awak lagat gaib kau Pak. Kadang banyak angin terkapit bagai. Kan ketika tagak tu sujudnya rasul-rasul lapenya tapi tak yakin ni you ndak kan. Lanjut begitu. Ya Pak. Tak terputus dan tak terlambat satu rakaat pun. Ada syaratnya. Tak boleh putui, tak boleh terlambat serakaat pun. Tetap utuh rakaat dapat sejak awal. Pasti itu. Itu janji Nabi begitu. Itu hadis sahih Muslim. Nah, itulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.